A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, hari ini tanggal 19 Februari 2025, Embun Pagi Islam Memberi Solusi hadir kembali di tengah-tengah kita. Minggu kemarin kami tidak live karena ada beberapa gangguan seperti biasa. Baik, tetapi hari ini guru kita semua telah hadir tengah-tengah kita. Kita akan kurang lebih satu minggu lebih kita akan menghadapi bulan Ramadan. Tentu saja kita akan membawakan tema yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yaitu tentang mensucikan diri. Kita langsung saja. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini tinggal menghitung hari ya. Tinggal menghitung hari, kurang lebih 10 hari tadi. Semoga kita sampai nih Ramadannya akan datang. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan usaha kami pada Ramadan yang akan datang. Wa hasil maqasidana, dan kabulkan rencana kami. Saya waktu ngaji di Karawang malah ada tambahan wa a'udzubika min corona katanya. Ya walau alam ya, karena doa itu bebas, silahkan. Nah, bulan Ramadan itu bulan yang dinantikan ya. Dinantikan, bahkan Nabi SAW katanya menjelang Ramadan tiba nangis, menjelang akhir Ramadan juga nangis. Nangis pertama karena bahagia, karena bulan Ramadan bulan menjemput jamuan Allah. Karena Ramadan itu artinya membakar ya. Kalau kita lihat bahasa saja, membakar itu bukan sembarangan. Jadi seluruh benda-benda yang ada sekitar itu bisa dibakar dengan habis. Makanya seluruh amaliyah Ramadan kita akan membakar dosa-dosa kita. Sehingga begitu beres Ramadan itu bersih dosa-dosanya, walada su'umu, seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Nah, karena itu bagaimana saya tidak bahagia karena seluruh dosa kita dibakar oleh amaliyah kita, amal kebaikan kita. Karena itu dari sekarang rencanakan nih ritualnya apa, itu kan sosialnya apa. Yang kedua, saya Ramadan itu bahagia, sedih, bahagia sampai menangis karena seluruh ibadah sunnah itu pahala jadi wajib. Bisa dibayangkan, duha tetap sunnah, tapi pahala jadi wajib. Ini wajib. Itu kebayang ya, bonus yang luar biasa. Luar biasa ya. Diskon besar-besaran. Diskon besar-besaran. Jadi ada keterangan yang lain, bahkan katanya ada satu amal soleh yang hanya bulan Ramadan, yang khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu hanya bulan Ramadan. Itu bonus yang luar biasa. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahunan lah ya, kurang lebih. Jadi satu kali kebaikan itu 83 tahun. Maka ini kesempatan. Yang sampai menyanyiakan Ramadan itu dengan hal-hal yang sia-sia. Beramal soleh, karena disitulah ada pahala yang khair min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Saya nangis bahagia karena di malam itu katanya, di bulan Ramadan itu ada doa yang diijabah yang tidak semua orang bisa berdoa di situ. Itu malam Lailatul Qadar. Yang dalam hadis itu disebut Lailatul Doyik katanya. Di malam yang sempit. Jadi seluruh malaikat tuh hadir semua ke bumi. Sehingga bumi itu sempit, penuh oleh malaikat. Nah, karena itu disebut malam yang doyik, yang sangat sempit. Tujuan malaikat ke dunia ini untuk mengaminkan seluruh doa kita, sekaligus mendoakan orang-orang yang soleh. Ya tentu selama penduduk bumi itu beramal soleh, maka saat itulah malaikat terus akan mendoakan dan mengaminkan. Makanya hari-hari terakhir terutama, ya sebetulnya selama Ramadan itu jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan malaikat pergi. Nah itu ya. Kalau kadang-kadang ada di beberapa tempat asal bedana Ramadan yang lain apa nama itu. Nah kemudian yang kedua, karena Ramadan itu bulan yang sangat suci, maka tentu Allah hanya mendengar doa orang yang suci. Maka sebaiknya sebelum Ramadan itu kita menyucikan diri. Karena katanya orang-orang yang suci itulah yang akan naik berjumpa dengan Allah
doanya diijabah, zikirnya didengar, dan amaliah Ramadannya diterima. Masya Allah. Gitu Pak Mir. Baik, apa Ramadan di setiap negara atau di setiap daerah juga pasti beda-beda tadi. Bahkan ada yang Ramadan itu bisa menjalankan nyaris 24 jam katanya tadi. Iya. Itu juga, dan termasuk kita yang beruntung tadi. Tapi nanti kita akan lanjut lagi. Pemirsa di rumah luar biasa ini, nanti kita akan lanjut lagi dan tentu saja setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga silakan. Baik, pemirsa di rumah luar biasa ini. Sebelum dilanjut ya, masih di line telepon yang sama di 022 7214 214 atau banyak Pak Ustadz 081 2211 6740 ya. Jadi pemirsa di rumah bisa silaturahmi ke tempat beliau, bisa lewat WA atau bisa telepon langsung, tentu saja dengan kondisi beliau sedang sempat dan sedang sehat walafiat. Baik, sebelum lanjut lagi tadi, ini bulan puasa luar biasa tadi ya, banyak hal-hal yang bulan ajaib katanya saja. Bahkan bisa jadi bulan puasa ini hampir setiap orang terutama muslim sejati itu banyak yang bahagia, tetapi ada wilayah-wilayah tertentu yang justru menjadi beban tersendiri saja. Ini gimana cara menyikapi dengan biasanya juga menjelang bulan puasa itu harga makin naik, yang lain makin naik, malah jadi ajang kesempatan beberapa orang. Gimana menyikapi ini tadi? Ini kadang-kadang salah menyikapinya ya. Siapa yang bahagia menjelang Ramadan katanya haram badannya masuk neraka. Ya. Bahagia saja. Senang, oh alhamdulillah. Bahagia itu ada perasaan kayak lega, perasaan ini ya. Ya tidak bahagia bagaimana, karena banyak bonus kan di situ ya. Allah. Jadi siapa yang sengah kata orang Sunda. Sengah itu banyak beban atau membebani orang lain ya. Membebani orang. Makanya untuk teman-teman yang punya posisi sebagai karyawan harus tahu diri lah. Ya. Harus tahu kemampuan perusahaan, harus tahu kemampuan pimpinan. Ya. Karena saya dengar di beberapa negara tidak ada istilah THR. Iya, betul. Tidak ada istilah THR. Di kita aja. Sebetulnya di kita punya THR yang luas tuh di atas. Masya Allah. Nah karena itu, kalau Ramadan jadi beban, ya dia makin beban berat. Makin berat beban. Makanya orang tua dulu tuh justru ringan banget ya. Gak pernah mikirin makanan, gak pernah mikirin minuman dengan apa. Sahur, buka, ada keberkahan. Karena Ramadan tuh membakar rakus, membakar nafsu, membakar kejelekan. Semua orang tuh soleh. Sehingga karena sudah dibakar segala kejelekannya, fijambi syaiton, setan tuh stres. Seolah-olah dibelenggu kan. Setan tuh dibelenggu dan pintu neraka ditutup. Dibelenggu oleh apa? Oleh kebaikan kita. Jadi kalau Ramadan malah punten maksiat tambah banyak, dosa tambah banyak, bukan dibelenggu, setan malah liar kemana-mana. Nah, jadi selama kita semangat berbuat baik, maka selama itulah setan-setan seolah-olah terbelenggu. Karena itu jangan bosan berbuat baik, karena kebaikan itulah yang akan menyebabkan setan terikat. Tidak berusaha untuk menggoda kita, tapi kita nggak bisa digoda. Nah, untuk ini sebelum Ramadan tiba, mari kita sucikan diri. Dengan cara apa menyucikan dirinya itu? Sangat banyak ya. Kata Nabi gini, 1, aksiru minas salati alayya. Perbanyak kalian bersalawat kepadaku. Fa inna salatakum alayya maghfiratul lijunubikum. Sesungguhnya salawat kalian akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Nah, bagi yang sedang salawat, apakah salawat syair atau salawat syar'i, silahkan. Di Jakarta ada majelis sholawat ya, itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi jam besok. Sholawat terus, dan ternyata terasa ditipekan dosa-dosa. Masya Allah. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Istighfar juga cara menyucikan diri. Makanya Nabi SAW, selama dia beristighfar, nah pastilah malazimal istighfar. Siapa yang terus-terusan istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya mingkuli dikin mahrojan. Setiap kesulitan ada jalan keluar. Wa mingkuli hamin farojan. Setiap kesedihan ada kemudahan. Nah, wa rozaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki di luar dugaan. Kesedihan akan hilang, kesulitan akan hilang, bahkan akan membuka rezeki. Nah, satu dari sekian banyak istighfar itu ternyata juga menutup azab. Wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memperbanyak istighfar. Nah, yang ketiga, hidupkan sholat. Katanya siapa yang ingin mengubah nasib dengan sholat,
kerjakanlah minimal 40 waktu lah. Jadi 17 rakaat wajib, Ya. 11 tahajud witir, kemudian sisanya qobliyah ba'diyah. Jadi qobla subuh, kemudian ba'diyah duhur, dan duhur qobla duhur, ba'diyah duhur. Setelah itu ba'diyah maghrib, qobla isya, dan ba'diyah isya itu 40. Siapa yang mempertahankan 40 rakaat dalam hidupnya, dia akan suci dan sekaligus ayyusya al-maisha, akan mengubah terapi hidup lebih baik. Minimal 40 rakaat. Kita jangan putus lah minimal ya, dalam segi ritual. Sosial tentu sangat banyak, ada juga yang musafahah. Saling memaafkan. Iya. Makanya di kita ada kearifan lokal, bagus tuh ya kalau dipertahankan. Munggah, ada istilah tarhib Ramadan. Iya, iya. Sebetulnya isinya cuma satu, salah satunya adalah diisi dengan fadilah amaliyah Ramadan, sekaligus juga saling memaafkan. Iya, iya. Karena katanya selama orang itu saling bermaafan, sebelum tangannya lepas, Allah sudah memaafkan dosa orang-orang itu. Masya Allah. Nah, karena begitu penting menyucikan diri, sampai penting juga kita saling memberi dan meminta maaf. Gitu. Tapi tadi kayak tadi munggah, tapi ada juga yang beranggapan munggah itu malah jadi beban juga gitu teh, karena ada yang jadi minta buat munggah, buat ini yang lain-lain. Nah itu gimana coba tuh? Itu kan jadi ada orang-orang yang malah jadi ajang buat minta-minta juga katanya itu. Ya jadi apa ya? Selama jadi makanya jangan jadi beban. Makanya ada gini. Masya Allah. Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Karena agama itu mudah, maka mudahkanlah semua aktivitas. Munggah yang asalnya jadi beban, Iya, iya. ringankan. Iya, iya. Saya punya komunitas keluarga ya. Gimana Kang hari ini munggah di mana? Di bagian adik saya Pak Ustadz katanya. Tapi kami bagi tugas. Iya. Jadi nasinya dari anak pertama, Iya, iya. buah-buahnya anak kedua, kemudian bangsa segala macam makan. Iya, iya. Jadi punya tugas masing-masing. Sekaligus saling mencicipi. Iya. Karena katanya bukan hanya makanan, baru saja menatap ya. Man nazara ila akhihi nazratawudin gufir lahu. Siapa yang menatap saudaranya dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi menyucikan diri dengan ibadah sosial. Iya, iya. Nah yang asalnya kan biasanya di hotel Pak. Iya, iya, iya. Sekarang kita udah biaya kurang, akhirnya pindah di rumah masing-masing, di giliran tiap Iya, tahun iya, di iya. sini. Sekaligus juga silaturahmi antar keluarga besar. Karena ternyata tidak semua yang ke hotel itu datang. Iya. Tapi kalau rumah katanya itu bisa datang semua, alhamdulillah. Kalau rumahnya kecil kita ambil yang rumah besar, nyewa di sekitar itu. Iya, iya. Jadi tidak boleh menyucikan Ramadan itu jadi beban yang memberatkan. Oke, Masya Allah. Nah, karena itu dengan digotong bersama-sama, al jama'atul rahmah, kebersamaan jadi rahmat. Wal furqatu ajabun, perpecahan itu azab. Fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Nah, kecilkan ego menjaga Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, saya teringat dahulu ya Pak Agung ya. Kalau menjelang Ramadan tiba itu, yang jamri dicukur, Oke. rumah-rumah dicat, Iya, mungkin iya, lah zaman dulu dikapur lah. Suasana tuh Aduh, kayak ini tadi ya, ada sebelum ini tuh kayak udah beda aja Allah pokoknya, Akbar. seperti menjemput tamu, Iya, menjemput iya, tamu. Jalan yang licin dikasih cengkeda, iya, iya, iya. jalan yang gelap dikasih lampu, dengan khas bahasa Sunda ya. Sok bersihan cenah eta badan, bersihan rumah, kapur rumah yang bagus, pepeureuheun cenah urang teh hate kotor katanya. Allah Akbar. Ya sucikanlah jasmani kita sehingga tahu oh ini menjelang Ramadan. Begitu sholat tuh dengan penampilan rambut rapi, dengan penampilan rumah juga bagus, saat itu ada kebahagiaan tersendiri. Sekarang antara masuk Ramadan yang Nyaris kayak Nggak biasa ada. tadi ya, nyaris hampir kayak inginnya tuh kayak lewat begitu aja gitu tadi Iya, orang tuh lewat ya, malah jadi beban. padahal Allah Ramadan itu Akbar. banyak bonus yang luar biasa. Tapi bagi orang yang kikir ya beban ya. Oke. Tapi tadi gini tadi, ada sampai Rasul mengatakan jikalau kamu tahu faedahnya bulan Ramadan itu sedahsyat itu, niscaya orang tuh ingin setiap hari itu atau setiap bulan tuh ingin bulan Iya. Ramadan. Itu statement itu hanya bagi orang yang beriman aja kali tadi, yang Beriman. bertakwa full tadi, gimana tadi? Jadi annasu a'dau majahilu, rumusnya itu. Manusia itu akan membenci karena dia tidak tahu.
Karena dia tidak tahu keutamaan, tidak tahu fadilah, mungkin jarang ngaji juga ya. Ya. Padahal itu Ramadan itu kalau tahu keutamaan Ramadan, dia akan minta tiap bulan itu bulan Ramadan. Ya. Kalau dia tahu malam Lailatul Qadar, dia akan minta tiap malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Kalau dia tahu keutamaan baca Quran, dia akan terus membaca Al-Quran. Ya. Kalau dia tahu keutamaan tahajud, dia akan menyesal bila tahajud. Makanya cari ilmu yang luas. Karena siapa yang tidak mau susah payah mencari ilmu, maka dia akan sengsara dengan kebodohannya. Masya Allah. Ini nasihat yang luar biasa. Penting banget tadi ya. Jadi penting banget untuk terus menggali, untuk terus mencari, atau di bahasa anak-anak sekarang itu critical thinking kata kita. Jadi terus mempertanyakan ini Pak Eko, kenapa perintah Allah gini harus dijalanin? Karena ada orang yang kayak ya itu tadi ya, jadi kebanyakan beban sehingga malah Ramadan datang, yang lain datang itu kayak jadi malah berpikirnya malah lebih kenceng lagi, karena ya itu tadi terlepas karena makan tuh memang sahur sama ini, tetapi malah lebih banyak katanya tadi ya, aktivitas keluar ekonomi, keluar ini juga malah lebih banyak kan. Jadi saya orang tua dulu ya, makan tuh nggak mikir protein, gizi, nggak pernah. Ya sahur seadanya, buka seadanya, tapi kenapa sahurnya kuat? Ada keberkahan. Allahu Akbar. Sekarang banyak makanan mewah, sahur juga mewah. Sampai di dapur ditulis daftar menu gitu ya. Masya Allah. Share ke teman-teman menu hari ini. Betul. Food combining tadi. Ya, Masya Allah. Tapi keberkahan kurang. Ujungnya tidak menghasilkan sesuatu yang melahirkan kesolehan baik ritual ataupun sosial. Buka juga tadi ya, di tempat kalau buka bersama atau di tempat-tempat yang mewah-mewah dengan tarif tertentu dengan itu. Tetapi kadang-kadang malah sholat maghribnya juga enggak katanya itu dia, saking hiruk pikuk yang eksternalnya itu yang luar biasa. Masya Allah. Nah, karena itu jangan terjebak ya dengan kemewahan makanan, karena keberkahan tidak identik dengan makanan yang mewah. Makan sederhana tapi berkahnya mempesona, itu yang paling bagus ya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, tapi tadi sebelum kita ke iklan ada satu lagi tadi, kan Ramadan selalu menjadi selalu menjadi bagi para orang tua ya dalam mendidik anak, terutama jadi hafalan, yang lain-lain jadi terus ini lagi. Nah, kiat-kiat yang paling pas itu ya, gimana biar anak juga tidak merasa ya itu tadi karena anak zaman sekarang apa karena kebanyakan HP yang lain-lain tadi, sehingga jadi agak lumayan ini tadi ya, lumayan tidak langsung otomatis. Kalau kita zaman dulu kan di sini kita nurut, nah sekarang itu jadi agak banyak kehelanya gitu tadi. Gimana tadi sebelum kita iklan? Saya kemarin kedatangan tamu ya, yang bingung dengan akhlak anaknya ya. Ya Allah. Anaknya udah SMA kan, bentar lagi perguruan tinggi. Ya. Aduh, saya bilang memang teknologi tidak boleh ditinggalkan. Ya. Tapi harus disiasati. Ya. Makanya al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama untuk anak. Masya Allah. Makanya ibu harus ekstra di situ. Perkenalkan teknologi, tapi perkenalkan juga agama, sehingga berimbang. Kalau sudah berimbang antara teknologi dengan agama, insya Allah teknologi justru bisa mempercepat pahamnya agama. Karena situs-situs keagamaan sangat banyak dalam handphone itu. Tapi kalau dia tidak dibarengi dengan agama, itu siap-siap. Yang jeleknya juga banyak tadi ya. Yang jeleknya juga banyak, Masya Allah. Istilahnya setan gepeng ini udah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Makanya harus jadikan kembali fungsi ibu sebenarnya, dan jadikan rumah sebagai madrasah. Dan bulan Ramadan itu kan bulan yang tepat untuk tarbiyah. Syahrut tarbiyah. Bulan pendidikan, bulan latihan. Minimal lah esensi dari lapar itu apa? Oh, ternyata bukan semata-mata lapar. Pada misi sosial. Begitulah laparnya orang yang tidak punya. Gitu. Ya, haus, terjemahkan, begitulah haus yang kekurangan minum. Sehingga diharapkan saum itu bukan semata-mata pindah makan, tapi ada misi kesolehan sosial. Luar biasa. Sampaikan ke anak-anak kita ya, karena penting itu kepedulian sosial itu. Gitu. Baik, kita iklan dulu tadi ya. Pemirsa di rumah, kita sambung lagi nanti, banyak beberapa pertanyaan yang mesti kita bahas, tapi kita lihat dulu beberapa pesan dulu. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah, saatnya kita akan mulai bacakan satu-satu ya. Mudah-mudahan ini juga, dan ini masih berkaitan dengan nanti kurang lebih 10 hari lagi kita menjelang Ramadan. Tadi ini ada yang bertanya gini katanya, di 794 ini kan menjelang Ramadan selalu ada ziarah kubur katanya ya, menjelang ziarah kubur.
Ini gimana hukumnya? Karena ada beberapa juga yang kadang-kadang ya itu tadilah tidak terlalu Iya. apa ya, tidak terlalu ini. Coba gimana? Jadi gini, sebetulnya tidak ada ketetapan ya. Oke. Bulan ini tidak ada ziarah kubur itu. Sebetulnya tidak ada. Sebetulnya ada. Tapi daripada tidak sama sekali ya, lebih baik menyelamatkan. Karena gini, orang ziarah kubur itu kan satu musyakarah, ya, tanda terima kasih. La in syakartum la azidanakum. Jika kalian berterima kasih, maka ditambah nikmat. Jadi orang itu bisa ditambah nikmat oleh Allah karena berterima kasih kepada sesama manusia. Ya kan sudah meninggal, ya sudah meninggal orangnya, tapi jasanya kita ingat. Iya. Ya kalau kita lihat baju saja, oh ini dari ibu saya, ini dari bapak saya, jadi ingat terus. Yang kedua ada di sini, manzara qabru ababaihi, siapa yang jarah ke kuburan kedua orang tuanya. Awahidim atau salah satu di antara keduanya, ghufirallahu, dimaafkan dosa-dosanya. Jadi kalau sudah dimaafkan dosa-dosanya, jarah kubur itu ternyata bukan semata-mata menggembirakan almarhum, zikrul maut. Dosa kita dimaafkan. Berarti kalau dosa dimaafkan kita jadi orang suci. Karena jadi orang suci, maka setiap jarah pasti ada terima kasihnya. Saya kemarin bertemu dengan salah seorang ustadz. Kemana nih bulan ini rencana kering para wali. Rasanya terima kasih kami belum banyak katanya. Rasanya terima kasih kami belum banyak. Karena dengan jasa para wali itulah Islam berkembang di negeri ini. Saya sebelum ke Sabda Alam dibawa ke Syekh Ja'far Shodiq ya di Cibiuk itu. Ternyata saya telusuri, kata Ibu Prof Nina itu yang menyebarkan Islam seangkatan Syekh Muhyi. Ya Pak ya. Jadi pamijahan ya. Iya. Dan jangan lupa yang menciptakan sambal Cibiuk itu katanya. Itu sampai sekarang. Nah itu tujuannya. Bukan minta, bukan. Ya. Kalau udah minta ya salah. Ya. Makanya supaya tidak salah, bawa pembimbing, bawa ustadz. Supaya tidak salah nih. Karena kalau sudah minta, itu sebabnya Rasul pernah mengatakan begini. Saya haramkan ziarah kubur. Karena banyak yang salah. Sekarang saya anjurkan ziarah kubur. Zikrul maut untuk mengingat kematian. Saya 2 kali minggu ini ya ke makam ayah saya itu. Ya selalu itu. Ya Allah, mungkin satu saat saya udah bilang ke istri, saya di sini nanti kalau meninggal. Berdampingan gitu kan. Dan itu bagian dari cara mengingat kematian. Orang itu akan terlena bila tidak ingat kematian. Mati itu lebih lama dibandingkan hidup. Coba, mati itu bukan beres masalah. Bahkan itu masih awal nanti yang perjalanan yang masih panjang tadi ya. Makanya ada yang meninggal katanya al-maut as-safar. Kematian adalah perjalanan. Untuk kita yang masih hidup al-mauizah, wajar. Tadi bagus banget ya, tentang terima kasih kita belum banyak. Iya. Nah ini apa ya? Anak-anak zaman sekarang yang lain-lain gitu ya, dengan kesibukan teknologi, dengan kesibukan arus informasi. Apakah hal-hal yang kayak gini bisa nyampe apa enggak tadi ya? Karena budaya berterima kasih gitu ya, budaya yang merasa belum cukup, belum banyak, belum merasa ini gimana tadi? Dan termasuk Bagong ya, terima kasih itu ternyata mengecilkan ego. Itu pengakuan bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Ada 2 kata yang bagus. Satu terima kasih, kedua minta maaf. Karena kita bukan manusia sempurna ya. Dan kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena apa yang kita rasakan tidak lepas dari keringat orang lain. Sebutlah makan. Bukan hanya lihat di dalam piring kan. Waktu kemarin saya ajak makan oleh anak saya. Ini berasnya, kebayang di sawahnya ya. Berapa petaninya. Dan ternyata padi tercakup penggarap. Ada tukang pupuknya. Ada yang bersihkan. Menggilingnya juga. Menggilingnya. Wah, itu berapa banyak itu ya. Bisa nyampe kita ke ini. Langsung gitu kan. Iya. Makanya sunnah Nabi itu makan tuh harus bersih. Karena kalau tidak bersih sama dengan tidak terima kasih pada orang yang berjasa. Antum tunsuruna bidu'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang yang tidak punya. Nah, karena itu sebagai tanda terima kasih khusus orang tua disebutnya ihsana. Wabil walidaini ihsana. Apa maknanya? Kebaikan yang tidak dibatasi oleh kematian. Ketika masih hidup berbuat baik, sudah meninggal pun harus berbuat baik. Tentu caranya berbeda. Salah satu dengan ziarah kubur. Jadi betul. Makanya di Sunda itu bulan Syakban itu disebut bulan Ruah ya. Maknanya apa? Menggembirakan para arwah. Maknanya itu. Asli Ruah menggembirakan para arwah. Makanya
Sya'ban itu kan syarop, sa-nya syaropa, mulia. Ainnya afiyah, sehat. Ba-nya barokah. Masya Allah. A-na alapa, alif, lembut. Dan nun terakhir, nurut, cahaya. Orang yang berjarah, berterima kasih pada orang tuanya, berarti dia akan sehat, akan barokah, akan mulia, dan sekaligus akan bercahaya. Masya Allah. Makanya jangan sampai belum apa-apa udah nggak boleh. Ya. Tidak ada di sananya. Ya. Ciri sesuatu penting ada doa. Gini, pentingkah kita punya anak soleh? Penting. Karena ada doa, Robbi habli minas sholihin. Pentingkah kita punya rumah barokah? Penting. Karena ada doa, Robbi angzilni mungjalam barokan wanta khairul penjilin. Pentingkah kita jarak kubur? Penting, karena ada doanya. Minimal salam lah, assalamualaikum ya ahla diyar, ya ahla kubur, kan ada doanya. Kalau ada doanya berarti penting jarak kubur itu. Begitu. Ya, orang kan masih belum nggak ini tadi ya, peran para wali sedemikian dahsyat sehingga kita bisa beragama, kita bisa punya agama dalam tanda kutip. Ya tidak terbayang tadi ya, kalau agama tidak ada di tengah kompleksitas yang sekarang, makin kacau makin kayaknya ribet tadi, makin dan ribet tadi. Indonesia ini termasuk Allahu Akbar, ya Allah. apa ya, tidak begitu nakal karena cukup Islam dengan para wali aja. Beda dengan Timur Tengah, para nabi. Oh iya. Iya. Para wali cukup. Iya. Allahu Akbar. Baik, kita lanjut lagi tadi. Ini tadi ada lagi yang bertanya. Ini juga di 272 tadi. Ini taraweh dengan tahajud, emang bedanya apa katanya? Kadang-kadang kan selalu ada orang yang karena Ramadan itu ada taraweh sehingga tidak perlu tahajud, tapi juga ada orang yang saya ingin tetap tahajud sekaligus ya taraweh juga ya tahajud juga biar menyempurna, karena biar lebih ngerasa ini aja katanya, biar meninggal. Coba terkemana? Taraweh itu asal kata dari ar-rihu ya, artinya angin yang lebak pelan-pelan. Jadi sholat tarawih sholat yang pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tenang gitu. Suasana juga enak, tenang, jangan tergesa-gesa. Jadi kalau sholat tarawih tergesa-gesa, ya bukan tarawih, tergesa-gesa namanya, sholat tergesa-gesa. Di mana tuh yang 23 rakaatnya 7 menit itu? Sampai itu yang perlu diluruskan ya. Yang kedua, santai bisa berarti waktu. Jadi boleh kita pada isya, kalau ambil yang 8 banyak, pada isya 4, nanti sahur 4 boleh. Bahkan saking santainya boleh keliling masjid. Hari ini di Salma, besok di Istiqomah, boleh keliling itu santai. Kalau tarawih itu hanya milik bulan Ramadan. Nah, karena kebayang itu ya, kalau orang sudah makan, tidak ditambah rakaat sholat, orang sudah bilang bisa kali kiben gitu. Itu hikmahnya luar biasa. Saya sangat ngobrol dengan Pak Prof. Hembing ya. Itu tarawih itu apa? Bisa menghancurkan lemak-lemak katanya. Kalau benar sujudnya, benar rukunya gitu. Makanya makan jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Karena itu termasuk kesehatan. Setelah itu kita gerakan. Makin banyak rakaat, makin banyak lemak-lemak yang hancur. Makanya Imam Bukhari tarawihnya 100 witir 3 ya. 100 ya. Aduh, Masya Allah saya baca, Masya Allah saya bilang. Sayyidina Utsman itu sempat ya, sholat witir 1 rakaat. Tapi dari Fatihah sampai surat Anas. Nah, kalau tahajud itu milik beberapa bulan, bukan hanya Ramadan. Makanya tarawih khusus Ramadan, tahajud semua bulan ada. Jadi bagi pemirsa Bandung TV yang sering ya tarawih tersendiri, tahajud sih boleh, nggak ada masalah. Bahkan ibu-ibu bilang ini, Ustaz kan saya nggak punya, ini udah masak sudah, nyetrika sudah, nyuci sudah, ada waktu, udah tahajud saja. Caranya gini, tarawih ya, tanpa witir, malamnya tahajud witir. Atau tarawih witir, malamnya tahajud tanpa witir. Atau tarawih witir, malamnya tahajud witir. Witir ba'da tarawih, niat dibatalkan. Di Mekah gimana? Di Mekah sama. Jam 11 tuh 20 rakaat. Tadarus, dilanjutkan tahajud. 8 rakaat, tambah witir. Jadi 33 rakaat. Masya Allah. Jadi benar-benar bulan Ramadan tuh benar-benar bulan pembakaran tuh emang luar biasa tadi. Allah Akbar, ya Allah. Keren banget. Oke, Tad, kita lanjut lagi Tad nih. Ini nah juga tadi ini 457 nih, cuci rambut sebelum Ramadan, apakah emang ada katanya tadi, atau ya dalilnya, atau ya gini, faedahnya, dalilnya? Al-Islamul Wikor ya, apa? Islam itu sopan. Ini penting nih. Islam itu sopan. Karena Islam itu sopan, kerjakan seluruh perintah Allah dengan sopan. Sebut sholat.
Sholat yang baik itu sholat yang sopan. Ya. Makna sopan tergantung kearifan daerah masing-masing. Kalau kopiah dianggap sopan, pakai kopiah. Saya kemarin sholat di Al-Hidayah ya, di geologi ya. Ada bapak-bapak yang panik gitu ya. Dulu panik. Ada apa Pak? Ketinggalan kopiah. Ketinggalan kopiah. Terus kenapa? Saya sejak kecil ditanamkan oleh almarhum ayah saya. Sopan tuh di kopiah. Sampai dia lari ke tempat parkir di mobil. Itu sopan. Berarti sopan itu relatif ya, tergantung kearifan daerah masing-masing. Kalau kopiah yang nggak sopan, pakai kopiah. Kalau kopiah ketinggalan, nyisiran sing rapi. Saya waktu di Yordan, sopan tuh pakai dasi. Ya. Oh. Minimal sop dasi rapi gitu. Sopan juga pakai minyak wangi. Ya, ya. Kalau rambut sudah tidak rapi, mengganggu sholat, ya itu sudah tidak sopan. Ya. Makanya Ramadan itu harus sopan. Maknanya itu, karena Islam itu sopan ya, nyisir yang bagus, rambut kotor, sholat itu tidak sopan. Makanya kenapa Nabi menganjurkan bila tidak memberatkan dan air banyak, aku anjurkan setiap musolat mandi. Karena inti kasep kata orang Sunda ya, inti kasep, inti cantik adalah mandi. Saya pernah menemukan ada seorang istri minta cerai. Saya bilang kenapa Bu? Uang belanja cukup, mobil dikasih. Saya bilang kenapa? Cadu mandi. Cadu mandi. Allahu Akbar. Jadi kalau rambut kotor kita bersihkan, Ya kan kita sopan. Allahu Akbar. Kita akan menghadapi bulan yang suci dan disucikan. Maka minimal lah batin lahir-lahir bersih kan. Boleh, nggak ada masalah, silakan. Apalagi pas waktunya di akhir, waktunya kurang, silakan, nggak ada masalah. Termasuk juga kita berpakaian ketika mau sholat tadi ya, jangan yang kita bangun tidur menggunakan pakaian Ya. itu juga. Itu juga bagian dari kesopanan juga sebenarnya tadi. Kulli syai'in libas. Setiap itu ada pakaiannya. Oke. Saya sempat teliti ya. Ada teman saya yang teliti skripsinya tentang apa ya judulnya itu kalau nggak salah Pengaruh. pengaruh ibadah Ya. dalam pakaian kalau nggak salah. Ya. Itu sampai ada cerita. Kenapa orang dulu tuh doanya dijabah? Karena pakaian kerja khusus. Oke. Pakaian tidur, pakaian sholat tuh khusus dibuka. Bahkan saking sopannya, karena khawatir najis, punten masuk masjid itu kalau dari tempat wudhu ke masjid kan ada kulah kecil tuh. Iya, 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 iya. Itu saking Ada sopannya. kayak kalau di pesantren-pesantren tuh kayak ada airnya begitu Iya, ya. karena kalau ada najis, coba tidak dicuci dulu, ke bawah ke dalam masjid, nanti orang sholatnya kan tidak sah. Berapa orang yang tidak sah sholatnya karena sujud di tempat orang yang kotor di situ. Ra'sudin al-wara, apa? Puncak agama itu tartib. Tartib di situ. Tertib Ya. banget. Nah, Allahu jadi Akbar. jangan-jangan sholat kita kurang sopan ya. Iya, iya, iya. Jadi pakaian khusus. Saya ya udah tahu lah ya istri saya kalau udah mau ke masjid udah baju ini, Iya, baju iya, ini, iya, baju. Kecuali kalau darurat sih nggak ada masalah. iya, iya, Ya. Kayak asalnya baju kaos. Iya, 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 iya. Saya pernah di puncak tuh ada teman saya ya pergi dengan keluarganya pakai dia sonto kaos ya. Mau sholat tuh udah pakai baju takwa, buat takwa, sarung tersendiri, kopiah dipakai. Saya bilang ini bagian dari menghormati Allah. Luar biasa, ini keren banget nih bagian dari menghormati Allah. Baik pemirsa di rumah, kita masih ada satu segmen ke depan dan ini juga pertanyaan masih banyak. Kita akan coba bahas kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga, silakan. Baik pemirsa di rumah, kita akan lanjut kembali. Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita akan mulai lagi ya. Pak Ustadz ingin bertanya nih, ini kan di 357 bacaan basmalah itu tidak dikeraskan nih ketika saya ketika di Mekah katanya menemukan. Ini sebenarnya sah atau tidak karena di Indonesia itu rata-rata hampir semua dikeraskan katanya. Iya, saya viral ya ada seorang guru besar, Bu. Kalau saya itu guru besar. Sampai dia mengharamkan berjamaah di Masjidil Haram. Karena basmalahnya nggak dibaca katanya. Oh gitu kan. Baik-baik saya kepatikan katanya. Saya bilang begini, dalam perbandingan mazhab itu ya, kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, itu Hambali, Syafi'i selalu basmalah dikeraskan. Bukan tidak dibaca, dikeraskan ya, dikeraskan. Tapi kalau Imam Hanafi, ya, Imam Maliki itu disirkan basmalah, bukan tidak dibaca. Makanya kalau kita di Mekah, alhamdulillahirrahmanirrahim itu mazhab Imam Hanafi. Nah, ketika saya sudes ke Istiqlal, basmalah dikeraskan.
Bismillahirrahmanirrahim itu Pentingnya keras. ini ya, Oh, luar Masya biasa. Allah saya bilang. Jadi puncak ilmu itu toleransi. Ya. Makanya penting perbandingan mazhab itu. Kayak Imam Syafi'i nggak pernah lupa selalu kunut ya. Hatta para dunia sampai akhir dunia selalu kunut. Tapi kalau beliau bertamu ke Irak tidak kunut karena menghormati pengikut Imam Hanafi. Karena Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi meninggal. Oh. Jadi perbedaannya itu cukup jauh ya, belasan ribu, 15 sampai 20 ribu masalah. Masalahnya itu 15 ribu, 20 ribu masalah. Banyak perbedaan. Tapi mereka saling menghormati. Karena itu bagi yang pertama kali ke Mekah pasti kaget. Oh, kok basmalah dikeraskan. Nah, itu mazhab Imam Hanafi kan. Allahu Akbar. Tangannya pun nggak di atas, di bawah. Karena rukun sholat itu bukan letak tangan, tapi takbirnya. Disebutnya takbiratul ihram. Takbir mengharamkan sesuatu kecuali yang berhubungan dengan sholat. Makanya sering kita temukan ada orang tua yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beberapa kali. Karena belum konsentrasi. Ya. Karena belum konsentrasi, dia merasa belum sempurna takbirnya. Karena ideanya takbiratul ihram itu takbir mengharamkan sesuatu kecuali yang berhubungan dengan sholat. Ya mau sholat Allahu Akbar, ker hujan, ingat cucian, acan sah, takbir nasi. Luar biasa ini. Baik pemirsa di rumah ini keren banget ya, karena ya itu tadi hal-hal yang kayak gini jangan sampai parasial gitu tadi. Ya. Jangan sampai bertengkar, karena ya itu tadi bertengkar itu bahkan kita sempat ngebahas juga terlihat seperti bertengkar aja nggak boleh. Tidak boleh tadi ya. Apalagi urusan agama tadi. Waduh, Masya Allah luar biasa. Yeah. Baik, kita lanjut lagi tadi. Ini 505 nih. Teknis ziarah kubur tadi, mohon petunjuk yang benar tadi, karena apalagi ini menjelang Ramadan banyak orang yang ini. Karena ada orang yang teknis ziarah kubur itu ada yang pagi, ada yang menjelang sore, ada yang 1 hari menjelang Ramadan, ada yang seminggu. Coba tadi gimana tadi? Satu, tidak boleh mengganggu pekerjaan pokok. Sebagai karyawan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai guru, nggak boleh terganggu. Makanya Nabi SAW pernah hari Jumat itu dicari. Di isinya nggak ada, di masjid nggak ada. Ternyata kata Siti Aisyah, kalau tidak ada di masjid di istri beliau, cari di makam. Waktu sedang anekak itu sila ya, ngampar lasduknya, berdoa. Sampai saat itu para sahabat yang nengok tuh langsung ikut mengaminkan, ikut nangis juga. Beres ya Rasul, engkau jarah, kata Nabi, saya perlu terima kasih. Dengan jasa orang ini katanya, kita bisa hidup seperti ini. Dengan jasa almarhum kita tahu sholat. Dengan jasa almarhumah kita bisa hidup dengan layak. Jarahlah sebagai tanda terima kasih. Yang kedua, zikrul maut, mengingat kematian. Nah, itu satu. Kenapa Jumat libur? Nah, kalau sekarang Sabtu libur, ambil Sabtu. Ya. Nah, kata Nabi, jarahlah dengan berjamaah. Karena kenalkanlah anakmu kepada makam leluhurmu. Minimal ini nenek, ini aki gitu kan ya. Ini masalah waktu silahkan. Saya pernah tengah malam bahkan ya. Karena kuburan itu bukan angker ya. Karena saya nggak ada waktu, pulang ceramah langsung sebelum ke rumah ke makam leluhur. Boleh. Karena masalah. Yang kedua kembali kepada wikor. Wikor itu sopan. Ya. Sopan. Karena kita akan bertamu kan. Sopan. Kemudian ucapkan salam. Setelah ucapkan salam, posisi kalau nggak berdiri, duduk. Nah, dan diusahakan tidak boleh melangkahi kuburan ya, karena dalam hadis Muslim saya lihat dosa besar itu melangkahi kuburan. Kamu ngajual kuburan lah udah itu ya. Dulu karena Sinaraga itu jelas mana kuburan mana jalan. Oh, gitu. Itu dijual oleh oknum penjaga makam. Ujungnya jadi dosa ya kita kadang-kadang udah melangkahi. Orang yang tahu itu lebih baik dari luar aja daripada melangkahi kuburan. Nah, setelah itu bacalah Al-Quran. Saya kaget bagusnya waktu ziarah pertama kali ke Ibnu Athaillah, Ibnu Hajar Asqalani, ke Imam Syafi'i di Mesir, di pintu itu dikasih Quran. Ramai bacaan Quran itu. Saya nanya ke salah seorang tokoh Persatuan Islam, Pak Latif Muhtar. Gimana Pak ini? Lihat kitab Ruh katanya. Karena Dr. Ibnu Qayyim Jauziyah. Bacaan Quran di atas kubur akan menghibur penghuni kubur. Sejak itulah saya, kalau ziarah ke ayah saya itu minimal lah 5 lah. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, Fatihah. Kulhu minimal itu dibaca. Yang waktu ada silahkan. Karena selama kedengaran surah Al-Quran katanya, maka malaikat mengazab kubur itu berhenti.
Nah, jadi selama kedengaran suara Al-Quran di atas makomnya, maka penghuni kubur tidak ada siksa. Apalagi itu statement dari Pak ini tadi ya, jadi Ya, semakin sahih lah tadi, misalnya, semakin wah, semakin jadi dibolehkan ya. ada yang melarang baca di atas kubur, aman ke Mesir lah. Baik, luar biasa ini. Baik, lanjut lagi tadi juga ini di 502 tadi. Ini makna tadarus tadi, apalagi menjelang Ramadan tadi. Ya, Tadi yang meninggal aja bisa terhibur tadi, ya, apalagi yang kita-kita ya. yang masih hidup tadi ya. Coba tadi Masih gimana hidup, tuh ya. coba tadi. Tadarus itu bisa kiroah. Hmm. Nah, kiroah itu membaca sampai kaidah tajwid. Ya. Bisa tilawah, membaca Quran sambil paham. Berarti memahami. Dia tidak kelihatan hatam Quran, tapi dia dalami surat Fatihah, dia tadarus. Oke. Bisa juga fahmul Quran, ya, jadi tilawah, membaca sambil paham. Oke. Bisa juga fahmul Quran, memahami Al-Quran. Luar biasa, Mas. Bisa juga simaan, menyimak ya, menyimak, murojaah. Jadi yang belum bisa baca Quran, maka tadarus bermakna mendengarkan Al-Quran. Yang sudah bisa baca, tadarus banyak baca Quran. Yang ingin memahami Al-Quran, maka tadarus bermakna fahmul Quran. Jadi tidak identik hatam. Yang ingin hatam silakan, tadarus bermakna hatam Quran. Hanya sebaiknya tadarus itu membaca sambil diperhatikan bacaannya. Makanya kalau kita merasa kurang bagus bacaannya, harus siap dibetulkan. Karena orang yang baik itu adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamah. Orang terbaik itu yang mengajarkan Quran dan belajar Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan Begitu, tidak boleh saling menyalahkan dalam tanda kutip. Ini ngaji Qurannya percuma kalau nggak sama artinya, itu juga jangan ini juga tadi. Jangankan, jadi gini, ada kisah yang luar biasa. Saya belum belajar Quran, masih bebel-bebel kata orang Sunda. Dia lancar Quran. Mana yang paling bagus? Kata Syekh ini mengatakan begini, kalau engkau punya anak dua katanya, yang satu lagi belajar jalan, yang satu bisa lari. Ketika engkau pulang ke rumah, pasti kita akan mangku yang baru belajar. Katanya itulah kasih sayang Allah katanya. Makanya jangan menyalahkan. Belajar Quran enggak, baca Quran tidak tahu artinya sama dengan monyet yang ungkap apa. Istighfar lagi tuh. Mendengarkan saja dapat pahala. Luar biasa, ini keren banget ini. Kita ingin dirauh lah oleh Allah. Keren banget. Jadi pemirsa di rumah tidak ada alasan ya untuk tidak membaca Al-Quran. Baik, lanjut lagi tadi. Nah ini juga tadi 937 tadi. Ini ngabuburit yang bener nih gimana katanya tadi? Karena zaman-zaman dulu kan kita ngabuburit itu kayak berasa capek. Kayak saya zaman kecil tuh banyak jalan kaki, banyak olahraga, tetapi emang nikmat. Nah sekarang tadi ngabuburit sekarang itu apakah masih relevan atau masih dibolehkan atau gimana? Atau justru lebih banyak menunggu waktu tuh nggak boleh. Oke. Yang benar mengisi waktu. Makanya ngabuburit bermakna mengisi waktu dengan yang baik, itu yang paling bagus. Ada yang ngabuburit dengan tadabbur Quran, banyak sekarang kajian-kajian ya. Kajian surat Fatihah, kajian juz amma, bahkan ada satu masjid mengkaji surah Yasin. Ada mengkaji surat Ar-Rahman selama 1 bulan penuh. Ada mengkaji surat Al-Mulku. Ada mengkaji ayat kursi. Bagus itu. Itu namanya ngabuburit. Jadi ngabuburit itu mengisi waktu dengan yang baik. Atau diisi dengan taklim silahkan. Nah, orang muslim itu tarkuhu malayani, meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Keunlah nu atos matosnya kapungur makan udah ngabuburit terang layangan. Main gaple tadi. Main gaple ngabuburit. Catur. Jadi mengisi waktu dengan yang baik itu ngabuburit yang baik. Begitu ya. Baik, lanjut lagi tadi. Ini mohon petunjuk katanya nih di 833 mendidik anak yang susah buat sholat. Masya Allah, luar biasa ini juga. Ya ini semua ya. Problem berjamaah ya. Problem berjamaah saya pikir hampir semua luar biasa ini zaman sekarang. Aduh, Masya Allah ya. Tapi ada ini ya, saya waktu ke Aqsa tuh 98 ya. Ada travel lain yang cerita kok di Kubatul Mi'raj, sebelah sini ada juga namanya Mihrab Nabi Zakaria. Di situ orang berkumpul dan saya dengar membaca doa itu, Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dengan doa ini kata Nabi Zakaria lahir anaknya soleh namanya Yahya. Jadi kalau ingin dicoba silahkan. Banyak baca Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ali Imran 38. Nah, yang kedua,
Intidul faraj minallah ibadah. Menunggu pertolongan Allah termasuk ibadah. Menunggu doa diijabah ibadah. Karena itu kalau kita sudah berdoa ingin segera diijabah, imbangi dengan usaha. Rabbi habli minas solihin doanya. Usahanya apa? Datangkan guru ngaji pokoknya. Usahanya apa? Ke pesantren kan. Iya. Usahanya apa? Latihan berjamaah. Karena doa tanpa usaha bohong. Termasuk juga ada berusaha para orang tua mencari rezeki yang halal Ya. dan thayyiban. Karena itu juga bagian yang sangat amat penting tadi ya. Mau disekolahin di Islam terpadu yang lain-lain, tapi kali dari asalnya yang ini juga Iya. malah jadi kontraproduktif. Saya ketemu orang yang mesantrenkan anak 4 kali ya. 4 kalinya nggak benar. Malah terakhir sudah ketahuan, sudah 6 bulan ternyata sudah keluar dari pesantren. Sudah ada di Tangerang, ikut temannya. Oke. Setelah itu ya kita ini ada satu kitab Tarbiyatul Aulad. Pendidikan kepada anak. Itu ada kriteria supaya anak soleh itu. Dari mulai akekah, kemudian akekah, teladan dari orang tua. Nah terakhir itu makanan. Betul itu. Makanan yang halal dan thayyiban, insya Allah akan membentuk pribadi anak yang soleh. Jadi nggak bebal gitu tadi ya. Iya. Kayak luar biasa. Baik, tadi kita satu lagi tadi di terakhir tadi ini sebelum kita menutupi tadi ini tadi namanya kan ini tuh ini tadi menjelang nanti puasa tuh kan ada beberapa ormas ya, lagi-lagi kita juga akan dihadapkan dengan perbedaan juga tadi, ada kemungkinan lah gitu. Tadi ada kemungkinan beda. Ini menyikapi hal demikian ya, meskipun ini juga terus menjadi perdebatan, tapi gimana caranya tadi di tengah zaman yang sedemikian ini, hal-hal yang kayak gini jangan menjadi percikan gitu tadi. Untuk antar keluarga, antar adik dan kakak, jadi jangan pasea gitu tadi hal yang kayak gini. Sebetulnya yang menentukan kapan Ramadan, kapan Idul Fitri pemerintah. Punya otoritas tunggal tadi itu. Atiullah wa atur rasul ulil amri minkum. Nah, kapan Idul Fitri, kapan tunggu pemerintah. Adapun ormas silahkan menentukan, tapi menghormati keputusan pemerintah. Makanya tugas kita adalah saling menghormati. Yang penting jangan sampai kurang dari 29, lebih dari 30. Itu saja lah. Ini penting. Jangan kurang dari 29, jangan lebih dari 30. Karena bulan Islam kan 20, 29 atau 30 ya. Ya. Nah karena itu saya ingin ke ormas ini tanggal 1, silahkan. Tapi menghormati kemudian tanggal 29. Ya. Kita ingin, pemerintah saja silahkan. Tapi menghormati kemudian yang beda tanggal. Tapi saya ingin ya, menentukan tanggal adalah sunnah. Menjaga kebersamaan adalah wajib. Al-jama'atu rahmah, kebersamaan adalah rahmat. Wal furqatu azabun, perpecahan itu azab. Fa inna syaitona mal wahid, setan itu bersama orang-orang yang egois. Bila ormas sudah mulai menentukan kapan dan tetap dalam pendiriannya, itu gambaran pemerintah kurang wibawa. Luar biasa. Baik. Pemirsa di rumah, sayang sekali waktunya telah habis ya. Mudah-mudahan Rabu depan kita masih dikasih umur, kita masih sehat, kita bisa lanjut kembali. Tad, silakan dikasih konklusi sama kesimpulan. Pemirsa Bandung TV, mari kita sambut bulan Ramadan dengan kesucian hati. Amin. Kalau hati sudah suci, yaumala yang paumalun wala banun ilaman atallah biqalbin salim. Satu saat harta dan anakmu tidak bisa menolongmu. Kecuali yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih, yang suci. Sering kita temukan, layani dengan hati. Jemput Ramadan dan kesucian hati. Kalau hati sudah suci, insya Allah doa-doa kita, amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita diberikan kemampuan untuk mempersembahkan yang terbaik di Ramadan yang akan datang, dan usaha kita nyampe kepada Ramadan yang akan datang. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya, kita akan lanjut kembali. Mudah-mudahan nanti Rabu depan kita ketemu kembali ya. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.